Semua, perkenalkan nama saya Raffi Indra Satria. Pada video kali ini kita akan belajar melakukan uji T untuk sampel berpasangan menggunakan aplikasi GISP. Uji T sampel berpasangan ini digunakan ketika kita ingin membandingkan dua set data yang berasal dari kelompok yang sama. Misalnya data sebelum dan sesudah perlakuan dalam eksperimen. Dengan GISP kita bisa melakukan analisis statistik ini dengan mudah dan cepat. Langsung saja kita mulai. Di sini saya akan mengenalkan konsep dasar paired sample t-test. Uji paired sample t-test merupakan uji beda kelompok yang saling berpasangan dan bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata dua kelompok yang saling berpasangan. Skala data yang digunakan dalam uji paired t-test yaitu data before, after, atau pre-post, sebelum dan sesudah. Uji paired sample t-test termasuk dalam statistik parametrik yang artinya asumsi normalitas data wajib terpenuhi maka bisa menggunakan alternatif. Jika data tidak terpenuhi maka bisa menggunakan uji statistik non-parametrik yaitu uji Wilcoxon. Tahapan tahapan analisis paired sample t-test JSP yaitu yang pertama input data ke JSP dengan format file CSV, uji normalitas paired sample t-test. Nah, di sini kita langsung saja. Langkah pertama untuk melakukan uji sampel titis berpasangan, kita perlu memuat data dengan mengklik garis 3 ini, lalu klik open. Nah, teman-teman menaruh datanya di mana? Nah, kalau saya di sini, JSP dan SPSS. Nah, ini datanya. Klik open dan di sini akan muncul data pre dan post test. Langkah selanjutnya kita akan mengklik tab atau tulisan t-test di bagian atas ini. Klik pilih paired sample t-test dan lalu masukkan data pre dan post testnya. Kita tunggu dan klik normality-nya. Nah, di bagian panel ini kan sudah muncul ya hasil pre dan post testnya. Ada nilai seperti nilai rata-rata, standar deviasi. Teman-teman bisa mengklik deskriptif. Nah, di sini akan muncul deskriptifnya juga dan asumsi checksnya. Nah, di sini sudah muncul hasil datanya. Di sini saya akan menjelaskan asumsi ceknya, yaitu uji normalitasnya di sini dengan nilai pri, nilai W adalah 0,980 dengan p-value 0,819 yang lebih besar dari 0,05. Menunjukkan data pri tidak berbeda signifikan dari distribusi normal. Nah, nilai posnya di sini nilai W adalah 0,980 dengan p-value 0,819 yang juga menunjukkan data pos mengikuti distribusi normal. Karena kedua p-value lebih besar dari 0,05, data free dan post tidak menunjukkan penyimpangan signifikan dari distribusi normal yang memenuhi asumsi normalitas. Nah, di sini saya akan menjelaskan paired sample t-test. Nah, nilai T yang dihitung adalah minus 4.023 dengan DF derajat kebebasan sebanyak 29. Nilai T yang negatif menunjukkan adanya penurunan pada pengukuran pos dibandingkan pre. P-value-nya nilai P adalah kurang dari 0,01 yang berarti hasil uji
sangat signifikan. Ini menunjukkan bahwa perbedaan antara pengukuran sebelum dan sesudah perlakuan tidak terjadi karena kebetulan, melainkan ada perbedaan nyata antara kedua kondisi tersebut. Nah, di sini ada deskriptifnya. Dengan pri, jumlah sampel N adalah 30 dengan mean rata-ratanya 15.833. Standar deviasi simpangan baku 3007 dan SE standar error 0,0549. Koefisiensi of variation 0,190. Koefisien variasi adalah 0,190 yang menunjukkan variasi relatif terhadap rata-rata pada kelompok pri. Dan yang pos jumlah sampel sama 30 dengan mean 18.167, standar deviasi 1967 dan standar errornya 0,359. Koefisien variasi adalah 0,108, menunjukkan variasi yang lebih kecil dibanding dengan kelompok pri. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan dari interpretasi keseluruhan ini, berdasarkan nilai P yang sangat kecil kurang dari 0,001, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pengukuran pri dan pos. Rata-rata pengukuran setelah perlakuan pos lebih tinggi 18.167 dibandingkan dengan sebelum perlakuan pri yang rata-rata 15.833. Ini menunjukkan bahwa intervensi atau perlakuan yang dilakukan memiliki dampak positif pada pengukuran tersebut. Selain itu, pengukuran pos menunjukkan penyebaran data yang lebih kecil dengan standar deviasi 1967 dibandingkan dengan pri standar deviasi 3007, yang bisa diartikan bahwa hasil perlakuan lebih konsisten pada kelompok pos. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan antara kedua kelompok dan bahwa distribusi data untuk kedua kelompok memenuhi asumsi normalitas. Nah, pasti teman-teman ada pertanyaan bagaimana jika data tidak berdistribusi secara normal. Nah, jika data tidak mengikuti distribusi normal, maka uji parametrik seperti parity test tidak dapat digunakan karena uji parametrik mengasumsikan bahwa data mengikuti distribusi normal. Oleh karena itu, kita harus menggunakan uji non-parametrik sebagai alternatif. Salah satu uji non-parametrik yang paling umum digunakan untuk data berpasangan pre dan post adalah uji Wilcoxon Second Rank Test. Yaitu teman-teman bisa mengklik tanda checklist Wilcoxon Second Rank. Nah, di sini sudah muncul studentnya, checklistnya dihilangkan. Nah, di sini sudah muncul jika data teman-teman tidak berdistribusi secara normal. Normal. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.